Apa kabar semuanya? Nah, di sini kita masuk ke pertemuan 4 mata kuliah pemrograman web bisnis 1. Nah, sebelum masuk ke pertemuan 4 yang membahas tentang customize template, nah kita flashback pertemuan sebelumnya, yaitu kita melakukan pemrograman coordinator di pertemuan 2. Kemudian di pertemuan 3 kita melakukan penerapan template bootstrap ke dalam coordinator. Nah, pertemuan 1 sampai pertemuan 4 ini dilakukan di awal project dengan tujuan untuk mendesain tampilan template website dari e-commerce kita. Nah, kita masuk ke pertemuan 4. Pertemuan 4 sendiri adalah customize template. Itu artinya kita mengcustom atau memodifikasi template yang default dari developer sehingga bisa kita modifikasi untuk diterapkan di projectnya kita. Nah, untuk tampilan templatenya itu bisa kita lihat di localhost /e-commerce. Itu masih secara default dari bootstrap. Nah, kita akan memodifikasi. Yang pertama adalah headernya atau title, kemudian menunya, footer, dan sebagainya. Nah, kita buka materi pertemuan 4. Nah, di sini yang kita customize pertama adalah bagian header. Nah, kita buka bagian application view, kemudian di folder layout itu telah kita buat yang namanya head.php. Kita buka di sublime text, application view, layout, kemudian kita buka head.php. Nah, di sini kita customize yang bagian title. Title ini adalah bagian yang paling atas dari tag. Jadi di sini yang bakal muncul di websitenya kita. Nah, kita buat dengan nama e-commerce saja. Kita simpan. Kemudian halaman yang ketiga kita customize footernya. Nah, kita buka file footer di folder layout. Kita kembali lagi ke Sublime. Nah, di layout ada file footer.php. Kita buka. Nah, di sini ada copyright 2018. Kita ganti tahun sekarang. Kemudian kita blok. Kita tulis e-commerce. Nah, kita simpan. Nah, sampai di sini kita sudah customize bagian head dan footer. Nah, selanjutnya kita customize bagian menu. Bagian menu di sini kita pisahin jadi 3. Ada master, transaksi, dan laporan. Nah, kita mulai dari yang master. Kita buka dulu filenya yang bernama menu.php. Menu.php. Nah, sebelumnya line 18, kita lihat line 18 sebelumnya bernama education. Nah, kalau kita lihat di web template aslinya, education adalah drop down menu. Nah, ini kita bakal ganti menjadi master, dan isi dari master adalah barang, pelanggan, supplier, dan sebagainya. Nah, di sini kita ganti jadi master. Kemudian kita simpan. Kita balik lagi ke materi. Nah, di dalam slide kelima itu secara default kita akan diarahkan atau haref ke index.html, tetapi kita akan ubah menjadi URL-nya. Base URL ini kita customize di bagian config pada pertemuan yang pertama, di mana kita isi berdasarkan domain dari program e-commerce kita. Nah, kita bisa flashback kembali di config.php. Nah, base URL itu kita isi dengan ini, dan
kita akan memanggilnya kembali di seluruh project. Nah, kita kembali ke bagian codingan. Nah, di sini fungsi dari href itu adalah untuk pergi ke link tujuan, sehingga ketika kita klik menu pelanggan maka dia pergi ke halaman controller yang pelanggan. Nah, di sini kita panggil base URL, kemudian kita tulis controller tujuannya kemana gitu. Jadi base URL ini adalah localhost garis miring e-commerce garis miring. Nah, di sini controller tujuannya kita isi pelanggan. Nah, untuk nama menunya itu adalah menu pelanggan. Nah, demikian kita tinggal copy, kita lanjutkan ke bagian menu yang kedua. Nah, kita kasih namanya barang, kemudian nama menunya juga barang, dan yang ketiga adalah supplier. Nama menunya juga supplier. Nah, kita ada 3 menu master, dan ketika ada kelebihan menu maka kita hapus saja. Dimulai dari buka LI sampai tutup LI, kita blok, kemudian kita hapus, kita simpan. Nah, kita coba akses webnya apakah sudah sesuai dengan customize-nya kita. Nah, ini adalah master di mana terdapat menu pelanggan, barang, dan supplier. Nah, di sini ada dashboard versi 1, ini tidak dipakai, jadi kita hapus saja nanti. Nah, ketika kita klik pelanggan maka dia masuk ke controller yang namanya pelanggan. Nah, kita kembali ke halaman supply-nya, kita hapus bagian dashboard versi 1-nya dari mulai buka LI sampai tutup LI, kita blok, kemudian kita hapus, kita simpan. Nah, kita balik ke materi. Setelah kita desain bagian master, jadi di sini kita desain dulu bagian master, kemudian kita lanjut ke bagian transaksi. Nah, sebelum ke bagian transaksi, di sini ada menu yang tidak terpakai, yaitu menu event. Nah, ini kita hapus saja, dimulai dari line 26 sampai line 28. Dimulai dari buka LI sampai tutup LI. Ini kita hapus. Untuk menu transaksi di sini ada yang namanya profesor, kita ganti jadi nama transaksi. Kemudian ini sama seperti bagian master, di mana href itu kita gantikan menjadi echo base URL, kemudian diikuti dengan nama controllernya. Nah, di sini kita mendesain transaksi itu terdapat order dan pembelian. Jadi ada 2 transaksi. Yang pertama order atau pesan aja, kemudian pembelian. Nah, untuk menu yang tidak terpakai kita hapus saja. Terdapat 2 menu yang tidak terpakai, yaitu edit professor dan professor profile. Nah, ini kita hapus, kita simpan, kita lanjut lagi ke drop down yang ketiga. Di sini namanya student, kita ganti jadi laporan. Nah, untuk laporan hanya ada 2 karena transaksinya 2, jadi menu yang tidak terpakai kita hapus saja seperti pada bagian transaksi. Nah, ini kita hapus. Kemudian untuk yang sub menu yang pertama kita pasang namanya laporan pemesanan. Jadi di sini laporan pemesanan, kemudian di sini laporan pembelian. Kita ganti nama menunya laporan pembelian. Kita simpan, terus kita buka lagi browsernya, kita refresh apakah telah
berubah sesuai dengan customize kita. Nah, di sini sudah sesuai semua. Jadi linknya bisa kita lihat di kiri bawah. Ini linknya localhost garis miring e-commerce garis miring pesan. Nah, ini disesuaikan dengan nama controllernya masing-masing. Kemudian kita masuk ke materi. Selain customize bagian menu, kita juga customize bagian JavaScript dan CSS, di mana secara default JavaScript dan CSS dia tidak terhubung ke base URL, sehingga kita harus menambah link domainnya kita atau base URL-nya. Nah, ini dimulai dari bagian head.php. Jadi ini udah selesai, kita simpan, kita buka head.php. Nah, di sini ada bagian CSS dan bagian JS yang harus kita tambahin. Yang kita tambahin adalah seperti yang tadi, kita tambah tag PHP, kemudian kita pasang echo base URL, base underscore URL, buka tutup kurung, titik koma. Nah, kita simpan. Nah, semua yang terdapat CSS seperti ini kita tambahin di depannya. Nah, seperti ini. Kita lanjut, kita copy, kita pastein di setiap CSS. Nah, kita scroll ke bawah, kita tambahkan ke semua CSS yang ada di file head.php, di mana file tersebut ada di bagian view di folder layout. Style.css kita tambahkan. Kemudian di sini ada JS, nah kita tambahkan juga. Nah, kita simpan. Kemudian kita buka materinya. Selain CSS, kita juga tambahin JavaScript yang ada di footer.php. Nah, di sini kita ada Miss 1, di sini kita tambahin juga di Max. Nah, kita buka footer.php, itu ada di layout. Nah, kita buka footer. Nah, di sini semua file JS, di depan file JS-nya kita tambahin base URL. Tujuannya adalah agar semua link yang include itu mengetahui di mana lokasi dari websitenya tersebut, sehingga waktu kita online kan itu tidak mengalami kendala. Kita simpan, kemudian kita kembali lagi ke websitenya kita refresh. Nah, untuk mengetahui apakah ini sudah benar atau belum, kita bisa buka view page source. Nah, ini adalah source dari websitenya kita. Kalau kita klik, jadi ini link yang kita kasih, base URL-nya adalah http localhost e-commerce, dan ketika kita klik maka ada isinya gitu. Jika kita salah mengetiknya, maka ini akan muncul page not found gitu. Nah, kita kembali ke materi. Nah, di sini bagian menu juga terdapat file atau bagian yang harus kita tambahkan base URL, itu ada di line 9. Jadi kita balik lagi ke menu.php, kita lihat di line yang paling atas, line 9. Nah, di sini ada index.html, kita hapus saja, kita ganti dengan pagar. Kemudian untuk source-nya kita tambahkan base URL di depannya, line 10 juga kita tambahkan base URL di depannya. Kemudian untuk master href-nya kita hapus saja, kita ganti dengan pagar supaya tidak bisa diklik. Begitu juga dengan transaksi.
demikianlah materi pertemuan keempat di mana kita customize bagian menu, header, dan footer dari template Bootstrap-nya kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kelima.